Hai kawan, jumpa lagi nih di tayangan Ekonomi Kreatif. Tayangan yang akan membahas dan mengajak kawan semua untuk belajar tentang hal-hal yang kreatif dan unik di kalangan masyarakat saat ini. Nah, di episode kali ini kita akan mengunjungi Korean Food yang ada di Kota Madiun kawan. Pastinya penasaran kan? Simak terus tayangan Ekonomi Kreatif pada episode kali ini. Zaman sekarang, siapa yang tidak asing dengan ragam kuliner khas Korea? Mulai dari produk makanan, minuman, hingga jajanan street food yang tidak jarang membuat kita yang jauh ini ngiler kawan. Perkembangan makanan Korea telah berkembang dengan pesat seiring tingginya minat penikmat K-pop dan drama Korea. Makanan dengan bertempat outlet telah memiliki tempat tersendiri di hati masyarakat Indonesia. Hal ini disebabkan harganya yang murah dan mudah untuk dijumpai. Tentu kita sudah tidak asing dengan berbagai makanan outlet Indonesia. Tetapi bagaimana dengan makanan outlet khas Korea? Pasti ini akan menarik perhatian konsumen, bukan? Ori Rihana Yanuari merupakan pemilik outlet makanan Joyo Street Food. Ia menyediakan berbagai menu tteokbokki dan juga terdapat menu lain seperti mandu, gimari, cheese ball, kimbap, fried odeng, fried hot bar, dan berbagai jenis menu lainnya. Outlet ini menghadirkan makanan Korea yang telah disesuaikan dengan lidah masyarakat Indonesia sebagai alternatif masyarakat dalam menikmati makanan Korea. Seperti Joyo Street Food ini yang menyediakan makanan Korea dengan rasa autentik dan memberikan pengalaman seperti makan makanan khas Korea di negara asalnya nih. Awal mulanya karena memang makanan Korea itu kan banyak yang minati ya, apalagi kan kalangan milenial ya kan. Terus di daerah Madiun ini juga saya rasa sih rasanya nggak ada yang mendekati seperti yang saya inginkan, yang biasanya saya icipi di Jakarta ataupun di Surabaya gitu kan, untuk saus-sausnya, untuk makanan Korean foodnya gitu kan. Akhirnya saya ingin memiliki usaha Korean food yang mendekati taste asli dari Koreanya, begitu. Karena memang usaha ini setelah saya icip dari franchise sebelumnya, itu enak banget dan sausnya itu lain daripada yang lain, sangat mendekati dari gogujang aslinya gitu. Jadi saya memutuskan untuk memilih franchise ini, usaha ini. Jenis menunya ada tteokbokki, kita variannya tteokbokki, itu ada 3 macam. Selain itu kita juga ada toppingnya ada seafood, ada topping telur, topping keju, terus ada juga topping sosis. Terus selain itu juga ada rapoki itu tteokbokki tapi ada variannya mie gitu. Terus ada odeng, varian odengnya ada kuah kaldu. Kuah kaldunya ini yang sangat diminati banyak orang, terutama untuk anak-anak kecil. Terus ada yang kuah kaldunya pakai kuah gogujang, itu juga paling diminati juga. Selain itu juga ada gorengannya ada pangsit Korea, terus sushi Korea, terus ada namanya gimari yang dilapisi sama nori. Yang paling utama tetap tteokbokki karena dia sausnya gogujang. Itu kan yang lain daripada yang lain dibandingkan tteokbokki yang dijual di lainnya. Itu tteokbokki yang saya jual, dia sausnya bener-bener saus yang asli Korea, gogujang asli, jadi nggak kecut, jadi bener-bener enak banget, lain daripada yang lain gitu. Dari mulai harga 5.000 untuk esnya, untuk tteokbokkinya harganya 8.000. Sejauh ini masih online ya, jadi kita ke para influencer, kita ngasih sampel makanan. Selain itu juga endorse dari Instagram gitu, sama sosial media aja sih. Sejauh ini cuma itu. Harapan kedepannya
Makanan Korea ini akan dicintai banyak orang karena rasanya saya yakin akan cocok di lidah orang Jawa maupun usia muda maupun usia tua gitu kan. Terus semakin banyak peminatnya, semakin ramai dan disukai sepanjang masa. Sukanya adalah karena aku produk baru ya, jadi sukanya adalah mengenalkan Korean food ini kepada seluruh orang bahwa Korean food ini ada loh yang sausnya itu beda dan sangat enak gitu kan dibandingkan yang lain gitu kan. Terus kalau dukanya ya mungkin pas suasananya tidak mendukung, misalkan pas suasana panas atau mungkin tengah bulan gitu kan pasti sepi gitu sih dukanya. Nah, yang perlu kawan ketahui, Juayo Street Food ini memiliki keunikan tersendiri loh, yaitu rasa yang pedas dan kaya rempahnya menjadi daya tarik bagi masyarakat, sebab memiliki karakteristik yang sama seperti masakan Korea pada aslinya kawan. Rasa sausnya yang berbeda dibandingkan dengan yang lainnya membuat makanan ini menjadi sangat nikmat untuk disajikan. Wah, bagaimana ya rasanya? Enak banget, Jess. Di Indonesia sendiri sudah banyak restoran yang hadir dengan menu makanan khas Korea loh. Selain makanan berat, street food ala Korea yang sering muncul dalam drama Korea sekarang gampang banget nih ditemui di berbagai tempat di Indonesia. Salah satunya street food yang ada di kota Madiun ini. Buat kawan pecinta kuliner Korea dan ingin hidangan street food dengan rasa asli khas Korea, kawan-kawan bisa datang ke Juayo Street Food yang terletak di Jalan Taman Praja Pandean, Kecamatan Taman, Kota Madiun. Nah, itu tadi episode Ekonomi Kreatif kali ini ya kawan. Jangan lupa saksikan program Ekonomi Kreatif hanya di Garda TV. Bagi kawan di rumah yang ketinggalan tayangannya ini dapat menyaksikan program Ekonomi Kreatif lainnya di channel YouTube Garda Ngawi. Sekian dulu episode kali ini, terima kasih dan sampai jumpa.